Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga, jaya! Kembali lagi bersama saya Olivia dalam program obrolan asyik seputar olahraga disabilitas. Nah, kali ini dan di episode kali ini kita mendatangkan sosok luar biasa, seorang manajer pelatih renang atlet NPCI Sumatera Selatan. Beliau adalah pemborong medali emas di Peparprov Lahat, Oku, dan banyak lagi event-event lainnya. Beliau ini juga adalah pelatih yang sedang mempersiapkan para atlet disabilitas menuju ajang bergengsi tingkat nasional yaitu Peparpenas. Dan kita akan kumpas tuntas bagaimana proses latihannya, tantangan yang dihadapi sebagai seorang pelatih, keluh kesahnya, dan hingga harapan besar yang dibawa untuk nama daerah dari para atlet. Langsung saja kita sapa Kak Nazirin. Halo Kak Nazirin. Ya, halo. Oke, teman-teman. Kak Nazirin saat ini tidak sendiri, melainkan ditemani dengan salah satu pelatih juga dari NPCI ini. Langsung saja kita sapa. Halo. Selamat sore. Apa kabar? Sehat. Oke, boleh perkenalkan namanya di kamera? Ya. Oke, jadi nama pelatih ini Kak Herman ya. Ini ada beberapa portofolio singkat ya dari Kak Herman. Beliau ini merupakan pelatih yang dulunya juga sebagai atlet. Beliau pernah meraih medali Porcarnas ya Kak ya. Kak Nazirin, Porcarnas itu apa? Porcarnas itu kan waktu dari 2004, 2008 dan 2012 itu masih Porcarnas. Porcarnas itu singkatan dari Pekan Paralimpik Cacat Nasional. Oh. Jadi kalau dulu masih ada kata-kata cacat, sekarang kan sudah dirubah menjadi Peparpenas, Peparnas kan. Iya. Ya. Jadi kata-kata Porcarnas sekarang sudah dipakai mulai dari 2016 di Bandung, Jawa Barat. Oh, jadi kakak juga ikut Kak ya, event di Porcarnas dulu. Dan juga bersama dengan Kak Herman. Ya, waktu 2008 itu di Kalimantan Timur, Herman di juara 3, saya kemarin alhamdulillah waktu 2008 itu di Porcarnas Kalimantan Timur itu berhasil dapat 1 emas 1 perak. Wah, luar biasa. Dan juga di tahun 2009 itu ada Kejurnas ya? Ya. Itu kakak apakah ikut juga Kak? Kalau saya di Kejurnas itu nggak turun, tapi kalau si Herman ya dia masih ikut. Mendapatkan 2 perak di Yogyakarta. Oh iya. Terus di 2012 ini Kak Herman di Riau juga mengikuti Porcarnas. Kak Nazirin apakah ikut juga? 2012 di Riau saya turun, tapi di situ saya gagal, nggak dapat apa-apa. Kalau si Herman dapat perunggu kalau nggak salah, juara 3. Dan berlanjut ke 2016, 2021, 2020 dan sampai 2024 ya Kak masih aktif menjadi atlet ya saat itu. Dan Kak Nazirin, boleh dong disapa terlebih dahulu sahabat yang sedang menonton? Ya, selamat siang untuk sahabat-sahabat yang sedang menonton podcast kita hari ini. Salam sejahtera untuk kita. Salam olahraga, semoga seluruh penonton yang menonton acara ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah Kak, sebelum kita membahas persiapan menjelang Peparnas ini, saya mau tanya nih Kak, kenapa sih kakak mau menjadi pelatih di NPCI? Ya, saya mulai jadi pelatih itu dari 2016, waktu Peparnas Jawa Barat itu tepatnya di Bandung. Mulai jadi pelatih, waktu itu kan pelatih kepala itu dipegang oleh Pak Yunardi dan satu lagi Pak Darman almarhum. Saya di situ kemarin itu waktu 2016 masih di asisten pelatih kan. Saya jadi pelatih udah karena sesuai dengan latar belakang saya kan sebagai atlet renang.
Artinya apa yang saya pernah alami, apa yang pernah saya rasakan sebagai atlet, bisa saya terapkan untuk di pelatih kan. Artinya satu jalur kan, dari atlet renang ke pelatih renang. Mungkin Iya. itu latar belakang yang membuat saya bisa menjadi pelatih renang tadi. Oke, sampai saat ini pengen lagi nggak Kak bertanding, berlomba menjadi atlet? Ya, saya kalau di event nasional memang sudah sebagai seorang pelatih kan, di Peparpenas untuk persiapannya pelajar ini manajer renangnya. Tapi kalau di Peparprov saya masih bisa untuk Masih aktif ya Kak untuk sebagai atlet berlomba. ya, Oke. masih bisa turun bertanding di ajang Peparprov ini, nanti juga insya Allah masih turun di MUBA. Oke, berarti tidak hanya menjadi pelatih, tapi kakak turut menjadi atlet juga ya kak ya? Iya, kalau antar kabupaten itu Peparprov. Nah, untuk persiapan sendiri kak, kan kakak juga sebagai pelatih itu melatih atlet kak ya? Dan untuk persiapan diri sendiri itu gimana kak? Nah, disitulah mungkin saya sebagai pelatih kan ditunjuk sebagai pelatih harus profesional kan. Apa yang ditugaskan ya melatih dan mendidik yang sekarang kan yang pelajar untuk persiapan insya Allah di Jakarta. Dan juga saya sekalian kalau atlet selesai latihan, saya juga Ikut latihan. turun ya latihan mandiri kan. Karena untuk mempersiapkan untuk ajang Peparprov nanti mungkin di MUBA kan. Oke, jadi kak kalau untuk strategi yang kakak tanamkan atau terapkan kepada atlet-atlet itu seperti apa kak? Nah, untuk strategi kita khususnya di Peparpenas ini di Jakarta ini atlet renang kita mungkin sampai sekarang kan belum lagi CDM apa segala macam ini aturan lomba segala macam, tapi kami sebagai pelatih pastinya sudah mempunyai strategi tersendiri untuk biar nantinya hasilnya bisa maksimal kan. Jadi kami di sini untuk Peparpenas ini masih strateginya mengandalkan atlet-atlet tunarungu kan yang dipegang si Herman Jaya. Tunarungu yang kemarin memang kebetulan waktu kita tuan rumah kemarin pelajar sudah meraih medali, walaupun mungkin belum maksimal, masih perak sama perunggu. Strateginya kita memaksimalkan sekarang yang di tunarungu, kalau di renang itu namanya S15. S15. Iya. Jadi peran Kak Herman ini juga sangat membantu ya Kak ya, apalagi ada atlet-atlet yang tunawicara juga. Nah, kalau itulah kemarin kan sempat waktu mau ke Solo kemarin si Herman sudah nanya-nanya mau ikut jadi pelatih kan, tapi mungkin waktu ke Solo kemarin atletnya yang tunarungu khusus untuk di renang itu tidak ada dipertandingkan. Jadi pas pelajar ini tunarungu masih ada atlet yang pelajar ini, jadi si Herman yang tunarungu mungkin lebih tepat untuk penyampaian kan, dari dia yang pakai bahasa isyarat, komunikasinya lebih lancar. Jadi saya cuman kasih ini program kita kan, jadi si Herman pakai bahasa isyarat menyampaikan ke mereka yang memang tunarungu sama seperti si Herman. Di sini juga saya ingin menyampaikan terima kasih untuk ketua kita yang telah bisa mengakomodir yang tuna daksa, tuna rungu bisa untuk yang latar belakangnya memang seorang atlet bisa untuk dijadikan pelatih kan. Jadi kalau di Sumsel memang ketua kita sangat luar biasa. Kalau di provinsi lain itu belum, yang ini masih mereka pakai pelatih-pelatih yang profesional yang dari umum kan. Soalnya kalau kita di NPC ini kan untuk ibaratnya rumah disabilitas kan. Artinya kalau memang keahlian kita di situ, ya memang kita yang ditaruh di situ kan. Tapi kalau untuk yang di luar mungkin belum menerapkan itu. Nah itulah makanya saya bilang itu ketua kita MPC Sumatera Selatan sangat luar biasa, bisa memasukkan kita sebagai pelatih yang mantan atlet bisa jadi pelatih untuk di provinsi. Oke, luar biasa sekali. Ya, begitulah NPCI ya Kak. Uniknya NPCI Sumatera Selatan itu dia seperti rumah disabilitas ini menjadi kekeluargaan yang nyata ya Kak ya. Jadi kita sangat menerima jasa-jasa dari sahabat kita yang mungkin ingin bergabung bersama kami menjadi pelatih ya Kak ya, untuk membantu juga para atlet untuk memudahkan mereka berkomunikasi ya Kak ya. Oke, nah Kak, untuk menghadapi tantangan yang akan terus datang, apalagi saat melatih para atlet. Tantangan apa sih Kak yang lebih menurut Kakak itu pernah Kakak rasakan? Ya,
Kalau tantangan ya pasti ada kan, yang kita hadapi ini bukan semua tunadaksa. Ini bermacam-macam dari jenis klasifikasi atau jenis disabilitas kan di renang ini. Ada yang tunanetra, tunagrahita, termasuklah tadi kan yang tunarungu bicara kan. Nah, jadi dari berbagai macam klasifikasi ini cara menghadapinya pun harus kita mempunyai kemampuannya bermacam-macam. Contoh kan, kalau kita menghadapi yang S14 itu yang tunagrahita kan secara fisik, secara penglihatan, secara pendengaran normal. Tapi secara mental, secara cara berpikir segala macam, mereka kan bisa emosi, cepat tersinggung. Karena di situ kita sebagai pelatih mungkin termasuk tantangan kan, bagaimana kita bisa mengerti dengan apa yang mereka pikirkan, kita bisa masuk. Setelah kita masuk ke bagaimana cara berpikir mereka, baru kita bisa masukkan apa yang kita inginkan. Artinya kita harus mengerti mereka dulu, baru kita harus bisa memasukkan apa yang kita inginkan. Ibaratnya kan, kita mau ngasih program untuk latihan. Kalau kita tidak tahu dengan kondisi mereka, kondisi daya pikir mereka, emosi mereka, kita tidak bisa memasukkan program kita untuk mereka latihan. Kan mungkin di situ tantangan bagi saya. Iya. Oke. Dari tadi kan kakak banyak bilang S14, S15. Apakah itu klasifikasi yang ada di renang? Dan kalaupun iya, apa saja kak klasifikasi yang ada di renang itu? Dan pembagiannya bagaimana? Ya, di renang ini kan ada beberapa klasifikasi, memang terpisah. Di daksa itu aja sudah terpisah dari S4 sampai S10. Kalau 11, 12, 13 itu yang mata. 14 itu dari yang saya sebutkan itu tadi, tunagrahita atau yang mental. Yang 15 ini yang tunarungu wicara yang tidak bisa ngomong dan mendengar. Mungkin itu pengertian atau pemecahan dari klasifikasi itu tadi. Ya. Oh, dari situlah kakak belajar untuk memahaminya. Dari kelas ini harus bagaimana pendekatannya, bagaimana kakak menyampaikannya, bagaimana program-program yang kakak sampaikan. Oke, jadi itu tantangannya ya, Kak, ya. Mungkin lebih tepatnya kan kalau saya kasih contoh lagi. Kalau yang tunarungu, dia paling tidak nyambung kalau kita satukan dengan yang tunanetra. Karena yang tunarungu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Sedangkan yang tunanetra kan tidak bisa melihat. Artinya kalau pada saat latihan, kalau kita teriak-teriak, mungkin yang tunanetra langsung ngerti kan, langsung dengar kan, soalnya mereka cuma mengandalkan indera pendengaran karena mereka tidak melihat. Tapi sebaliknya yang tunarungu, mereka melihat, kita harus dengan gerakan. Tidak bisa kita menggunakan suara. Berteriak kita sekencang-kencangnya, mereka tidak akan dengar. Tapi kalau kita pakai menggerakkan bahasa isyarat yang mereka sehari-hari pakai, mungkin lebih cepat mereka menangkapnya. Jadi itulah tadi mungkin sebagai contoh juga kesulitan atau tantangan lah, bukan kesulitan. Soalnya di sini hambatan. Ya, hambatan bukan kesulitan kan. Mungkin itu tantangan sebagai seorang pelatih kan, harus siap dari segala sisi itu tadi. Oke, balik lagi ke program Kak. Dengan adanya banyaknya klasifikasi itu, apakah program latihan yang kakak berikan itu sama atau berbeda dalam lingkup waktu ataupun strategi yang kakak berikan? Itu gimana Kak? Secara program tentu ada beda. Ada beda kan, di renang itu biasa kan ada program. Kalau program dasar itu kan ada gerakan kaki, gerakan tangan. Antara tunadaksa, contoh kan antara tunadaksa dengan tunarungu atau tunanetra kan, itu beda. Kalau seandainya pas program 100 kaki kan contoh. Nah, kalau yang tunadaksa yang mereka tidak punya kaki kan, secara program tidak bisa kita jalankan untuk mereka kan. Artinya kita harus mempunyai improve sendiri. Kalau yang tidak punya kaki langsung kita kasih mungkin program yang lain. Tapi kalau yang tunarungu dengan yang tunanetra mungkin bisa kita terapkan untuk program kaki tadi. Itu mungkin contohnya ini perbedaan program antara tunadaksa dengan tunanetra dan juga tunagrahita. Oke, kalau untuk lingkup waktu Pak, apakah mereka bersamaan latihannya? Ya, kalau latihan tetap bersamaan. Cuman kalau pas lagi ada yang tunanetra atau yang S11 yang total itu tidak bisa melihat sama sekali, kami pakai lintasan atau pakai pembatas. Jadi yang tunanetra dipisah di lintasan mereka tersendiri. Karena yang tunanetra ini kan tidak bisa melihat. Artinya mereka berenang bisa
ke kiri, ke kanan. Nah, ah. yang kita khawatirkan terjadi tabrakan kan, Nah. ya tabrakan dengan yang tunarungu atau tabrakan dengan tunadaksa. Jadi secara latihan tetap kita satukan satu kolam, tapi secara strategi kita mengatasi kesulitan mereka, kita kasih lintasan itu tadi. Oke, luar biasa. Karena kan setahu kami ya Kak, Ya. ke orang tuh latihan, oke mereka sedang berlatih dengan programnya. Oke, kita hanya tahu mereka sedang berlatih saja. Yeah. Kita tidak tahu kondisi lapangan Yeah, ya Kak. Bagaimana, makanya diundanglah Kakak di sini. Jadi kami sudah tahu nih, berarti ternyata seperti itu. Nah Kak, dalam heningnya kolam, dengan heningnya air kolam itu ada semangat yang luar biasa dari para atlet. Yeah. Menurut Kakak, apa yang tidak bisa dilihat penonton tapi sangat berarti dalam perjuangan anak-anak disabilitas ini? Ya, kadang kami di tempat latihan kan yang mungkin tidak terekspos keluar, pada saat kami mungkin mengasih motivasi, kan suatu saat mereka nih capek, ini lelah kan, artinya mental mereka juga, apalagi kan terdiri dari banyak klasifikasi tadi, ngedrop. Nah disitulah kami kadang jadi pelawak, kadang jadi orang tua dari mereka kan, kadang jadi kakak dari mereka, biar kita bisa mengangkat lagi. Mungkin itu yang tidak terekspos selama ini kan. Jadi kadang untuk yang lagi ini kan lesu, oleh karena mungkin sudah capek kan latihan. Jadi kita bagaimana cara mengangkat semangat mereka lagi. Jadi kadang kita seperti pelawak, bisa mereka ketawa kan, jadi mood mereka naik lagi. Kadang mereka mau cerita masalah kan segala macam. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai kakak, sebagai orang tua kadang, nah, mungkin di situ yang mungkin selama ini tidak terekspos atau tidak diketahui orang banyak secara waktu latihan di kolam. Oke, luar biasa. Jadi kondisi lapangan itulah ya Kak, yang bahkan mungkin orang tidak melihatnya ya, dari perjuangan para atlet. Mungkin mereka pernah lelah, mereka pernah drop gitu ya Kak. Nah Kak, sebagai manusia biasa, adakah momen Kakak merasa lelah atau sempat ragu nih? Dan yang membuat Kakak tetap bertahan dan percaya itu apa sih sebenarnya? Ya, mungkin kalau membuat lelah atau membuat kecewa, mungkin pada saat kita melihat atlet kita semangat, kasih program, kasih menu latihan untuk mereka terapkan, mereka ogah-ogahan. Mungkin di situ kita kadang sebagai manusia biasa kan timbul rasa kecewa, kadang rasa marah kan, oleh karena mereka tidak apa yang kita siapkan untuk mereka tidak bisa menerima dengan apa yang kita inginkan. Tapi sebagai seorang pelatih kita juga harus berpikir kan, mereka juga terkadang mungkin lagi punya masalah juga kan. Tapi mungkin di situ kadang merasa kita kadang lelah, merasa capek kan, oleh karena apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan, mereka tidak begitu antusias menerima apa yang kita inginkan. Mungkin itu yang jadi penghalang atau yang bikin kita jadi kurang semangat sebagai seorang pelatih. Tapi tetap bertahan sampai detik ini kenapa? Nah, yang membuat saya bertahan sampai detik ini, oleh karena saya latar belakang sebagai seorang atlet. Sebagai seorang atlet kan harus, ibarat saya kan sudah lewat masanya kan. Jadi bagaimana caranya sebagai kita sama-sama disabilitas harus ada regenerasi kan. Harus timbul perenang-perenang atau juara-juara baru. Bibit-bibit baru. Jadi disitulah kita sampai saat ini masih bisa bertahan untuk mengangkat lagi marwah renang ini biar regenerasi berjalan terus. Sekarang kan kita sudah punya Jendi kan. Nah dari Jendi ke bawah kan belum ada lagi yang bisa muncul untuk event-event internasional. Jadi harapannya dengan kita bisa bertahan di pelatih ini, harapannya ada bibit-bibit baru yang bisa kita promosikan untuk ke internasional nantinya. Itu juga kan suatu kebanggaan bagi seorang pelatih. Benar. Dan bisa membuat bertahan untuk terus mencari yang bisa bakal membela nasional, internasional mungkin ke depannya. Oke, nah Kak, kalau suatu hari nanti ada salah satu atlet ataupun beberapa atlet nih yang berhasil naik ke podium tertinggi dan mendapatkan banyak medali, hal pertama yang akan Kakak ingat dari perjalanan ini apa tuh Kak? Ya, pada saat atlet mungkin berhasil, itu namanya berhasil kan, berhasil artinya dari apa yang kita
terapkan selama ini bisa mereka terima dengan baik, dan pada saat bertanding memang seorang pelatih itu sehebat apapun pelatih, ini apapun titel pelatih, kan pertanggungjawaban tetap juara. Artinya walaupun ibarat pelatih itu hebat, tapi kalau yang dilatihnya tidak juara, itu percuma kalau menurut saya. Jadi pada saat kalau atlet kita jadi juara, yang paling kita ingat mungkin masa-masa mereka nangis di latihan kan, nyerah dengan program. Nah, mungkin di situ kita ingat. Artinya jerih payah mereka terbayar sudah dengan mereka bisa mendapat medali, apalagi itu medali emas kan, bisa membanggakan dan sangat membanggakan bagi mereka. Lebih-lebih kami seorang pelatih, kebanggaan kami mungkin pada saat mereka bisa mengalungkan medali itu tadi. Bukan main itu rasanya kalau seorang yang selama ini kita latih bisa mendapatkan medali, apalagi medali emas itu tadi. Apalagi jerih payah yang sudah kita tanam ya Kak ya, sudah sedikit demi sedikit dan membuahkan hasil, itu Kak luar biasa. Terbayarkan dengan pengalungan medali UPP itu tadi, apalagi kalau kita posisi berdiri di tengah, artinya kita kan juara 1 kan kalau di tengah. Mungkin itu yang suatu kebanggaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bagi seorang pelatih. Oke, luar biasa. Aku merinding nih kan dengarnya. Semoga ya Kak, harapan ini semoga tercapai dengan semua harapan-harapan ini. Amin. Nah Kak, apa yang ingin Kakak sampaikan kepada masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya memahami potensi luar biasa dari para atlet disabilitas ini? Boleh disampaikan Kak? Mungkin untuk masyarakat yang belum tahu dengan khususnya NPC kan, NPC memang akomodir, tapi beda dengan yang organisasi disabilitas lain. Kalau NPC ini khusus untuk atlet, artinya bukan seluruh disabilitas bisa bergabung di sini kan. Artinya bagi mereka yang punya potensi, yang ibaratnya punya potensi di renang, mungkin nanti kita arahkan ke renang. Karena disinilah sebagai seorang disabilitas, di NPC ini bisa mengangkat harkat dan martabat kita yang dulunya diremehkan, ditertawakan. Mungkin setelah bergabung dengan NPC, berprestasi, bisa menghasilkan, bahkan mengharumkan nama provinsi. Mungkin juga bisa seperti Jenny Pengabdian bisa mengharumkan nama negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk seluruh masyarakat yang memang selama ini kan kalau bagi orang-orang tua yang mempunyai anak disabilitas kadang disembunyikan, masih malu kan. Nah, mungkin kalau bergabung dengan NPC ini, kalau pertama-tama mungkin masih ragu, tapi kalau setelah bergabung pasti mereka bisa untuk berkelanjutan latihan dan mungkin berprestasi dan mengangkat harkat dan martabat keluarga, masyarakat, bahkan provinsi dan negara. Oke, terakhir Kak, harapan besar Kakak kepada atlet-atlet yang sedang berjuang saat ini? Ya, harapan seorang pelatih yang mungkin sama seperti pelatih-pelatih cabur lain. Harapan ke atlet mungkin yang bisa juara, karena tujuan kita latihan, tujuan kita dipeladakan itu kan untuk menghasilkan juara-juara. Apalagi ini pelajar ini kan regenerasi. Dari juara pelajar ini bisa kita naikkan nanti untuk 2028 itu ke yang peparnas kan, kalau ini peparnas. Artinya inilah kesempatan untuk membuktikan di pelajar ini kalau mereka tidak sekedar juara di pelajar, nantinya juga kita persiapkan untuk Peparnas 2028 nantinya. Dan boleh Kak, harapan untuk NPCI Sumsel ini, harapannya apa tuh? Kalau harapan untuk NPC, mungkin selama ini sudah sangat terima kasih, mungkin sebagai disabilitas, apalagi mantan atlet kan, bisa sudah diakomodir sebagai pelatih. Tapi harapannya ke depan mungkin lebih sosialisasinya mungkin lebih ditingkatkan lagi, khususnya untuk yang di daerah-daerah, biar yang disabilitas yang di pelosok-pelosok bisa tahu bahwasanya untuk berprestasi dan untuk mengangkat harkat dan martabat kita disabilitas ini ada yang namanya NPC. Kalau yang umum itu KONI kan, kalau kita NPC. Artinya ke depan yang di pelosok-pelosok itu bisa muncul ke permukaan. Dan tidak menutup kemungkinan kan yang atlet-atlet berprestasi selama ini rata-rata memang dari penjuru-penjuru desa, bukan ibaratnya dari kota yang memang sudah di kota Palembang, rata-rata wong dusun kalau bahasa gitu kan. Jadi mungkin itu yang harapannya untuk yang NPC-nya. Oke, luar biasa sekali Kak Nazirin.
dari banyaknya harapan tadi, dari harapan untuk atlet, harapan untuk masyarakat, dan harapan untuk NPCI, semuanya itu semoga tersampaikan dan Ya. tersalurkan dengan baik. Amin. Dan juga semoga harapan ini juga tercapai ya Kak ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Nazirin dan juga Kak Herman telah hadir di program kita di podcast obrolan asik seputar olahraga. Mungkin kita akan bertemu lagi Kak membahas tentang lebih dalam, ataupun nanti kita kalaupun ada nanti, ini harapannya ya Kak, amin ya, kalaupun banyak atlet nanti yang membawakan medali, nanti kita datang lagi ke sini ya Kak. Siap. Amin, amin. Kita podcast lagi di sini ya Kak. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas cerita-cerita inspiratifnya dan juga motivasinya Kak Herman dan juga Kak Nazirin. Dan untuk para pendengar, marilah kita terus mendukung inklusivitas perjuangan para atlet disabilitas, karena setiap langkah mereka itu adalah bukti bahwa mimpi itu tak pernah terbatas. Dan tetap semangat, tetap bergerak, tetap aktif, produktif ya, dan jangan tunggu sempurna untuk memulai. Dukung dari hal kecil, mulai meng-share video-video tentang disabilitas, boleh juga menonton banyak sekali channel-channel disabilitas untuk semangat para atlet juga, dan dukung event olahraga disabilitas atau bantu menyuarakan pentingnya disabilitas inklusif, karena olahraga bukan hanya miliknya sempurna tapi milik kita semua. Oke, sampai jumpa di program Obral di episode selanjutnya. Sampai jumpa dan salam olahraga. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.